Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Putri Wijayanti, NIM 181106029. Di video kali ini saya akan melakukan konseling mengenai salah satu metode KB alami, yaitu KB mal atau metode amenorrhea laktasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Monggo Bu, silahkan duduk terlebih dahulu. Sebelumnya saya mohon izin Ibu untuk menutup sampiran terlebih dahulu. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Anggun, saya bidan yang bertugas pada sore hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Putri Bu. Kemudian usianya berapa Bu? 25 tahun. Alamatnya di mana ya Bu? Sokaraja Bu. Kemudian adakah keluhan yang Ibu rasakan yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya baru saja melahirkan, terus saya pengen langsung KB Bu. Kira-kira KB yang tepat dan yang bagus itu KB apa ya Bu? Ibu melahirkannya kira-kira sudah berapa hari Bu? Sudah 5 harian. Baik Bu. Jadi menurut saya ya Bu, karena Ibu pasca bersalin atau baru saja melahirkan, menurut saya itu KB yang tepat untuk Ibu yaitu KB mal atau metode amenorrhea laktasi. Sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar atau mengetahui apa itu KB mal? Belum Bu. Baik, karena Ibu belum mengetahuinya ya Bu, nanti saya akan jelaskan. Apakah Ibu bersedia untuk saya jelaskan seputar KB mal atau metode amenorrhea laktasi? Ya Bu, silahkan. Baik, jadi yang pertama, KB mal itu sendiri atau metode amenorrhea laktasi merupakan alat kontrasepsi yang mengandalkan pemberian air susu ibu atau ASI. Nah, kemudian ada juga cara kerja dari KB mal. Cara kerjanya itu akan terjadi penekanan atau penundaan ovulasi. Nah, selanjutnya yaitu ada keuntungan dari KB mal atau metode amenorrhea laktasi. Yang pertama, efektivitas dari KB mal itu sendiri tinggi atau keberhasilannya kurang lebih mencapai 98% pada 6 bulan pasca persalinan. Kemudian tidak mengganggu senggama, tidak ada efek samping secara sistemik, tidak perlu obat atau alat, dan KB mal ini gratis atau tanpa biaya karena hanya menggunakan atau memanfaatkan air susu ibu. Nah, selain keuntungan-keuntungan tadi, ada juga keuntungan non kontrasepsi. Yang pertama untuk bayi ibu, dan yang kedua itu untuk diri ibu sendiri. Nah, yang untuk bayi ibu yaitu bayi akan mendapatkan kekebalan pasif atau mendapatkan antibodi perlindungan dari ASI atau air susu yang ibu berikan kepada bayi ibu. Nah, dan sumber asupan gizi yang terbaik dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi yang optimal yaitu ASI atau air susu ibu. Kemudian untuk ibu sendiri, manfaat dari dilakukannya KB mal itu mengurangi perdarahan pasca persalinan dan mengurangi resiko anemia serta meningkatkan hubungan psikologi ibu dan bayi. Nah, di samping keuntungan atau kelebihan KB mal tadi yang sudah saya jelaskan, ada juga kerugian dari KB mal Bu. Nah, kerugian atau keterbatasan dari KB mal itu sendiri, yang pertama, perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. Kemudian yang kedua, mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial. Yang ketiga, efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan usia bayi 6 bulan atau 6 bulan pasca ibu melahirkan. Kemudian hanya perempuan amenorrheic yang memberikan ASI secara eksklusif dengan interval teratur, termasuk pada waktu malam hari, yang selama 6 bulan pertama mendapatkan perlindungan kontraseptif sama dengan perlindungan yang diberikan oleh kontrasepsi oral dengan munculnya haid atau setelah 6 bulan. Kemudian risiko ovulasi meningkat. Nah, yang terakhir itu tidak melindungi terhadap infeksi menular seksual termasuk HBF atau HIV. Nah,
Kemudian selain keuntungan dan kerugian dari KB Mal itu, ada juga cara yang tepat untuk membantu proses atau kerja dari KB Mal itu sendiri, yaitu cara menyusui bayi agar kontrasepsi mal itu efektif. Nah, yang pertama itu bayi disusui secara on demand. Yang kedua, membiarkan bayi menghisap sampai bayi melepaskan hisapannya. Yang ketiga, menganjurkan menyusui pada malam hari juga, karena dengan menyusui pada malam hari akan membantu mempertahankan kecukupan persediaan ASI. Kemudian yang keempat, bayi terus disusui walaupun ibu atau bayi sedang sakit. Kemudian yang kelima, menyusui bayi hingga usia 6 bulan selama keadaan bayi tumbuh kembang dan berat badan cukup, dan jangan menggantikan dengan makanan lain. Kemudian yang keenam, apabila ibu menggantikan ASI dengan minuman atau makanan lain, maka bayi akan menghisap kurang, sehingga nanti akibatnya menyusui tidak lagi efektif sebagai metode kontrasepsi. Kemudian yang ketujuh itu, ketika ibu mulai dapat atau datang haid lagi, itu pertanda ibu sudah subur kembali dan harus segera menggunakan metode KB lainnya. Jadi ketika ibu pasca bersalin sampai kurang lebih 6 bulan atau sebelum 6 bulan ibu sudah datang haid, nah saat itu juga saya sarankan ibu untuk segera mengganti jenis KB ibu dari KB Mal atau metode amenorelaktasi itu menjadi KB lainnya, bisa dengan KB hormonal seperti pil atau suntik atau implan, atau ibu juga bisa juga dengan KB alami ataupun bisa juga IUD. Nah, tadi yang bisa saya jelaskan ya Bu, apakah ibu selanjutnya ada pertanyaan atau setelah mendengarkan yang tadi saya jelaskan ada yang belum mudeng gitu Bu? Begini Bu, berarti untuk KB Mal itu tidak harus sampai 6 bulan ya Bu, tapi sebelum usia 6 bulan jika udah haid harus ganti jenis KB lagi. Ya Bu, benar sekali. Jadi ketika usia atau waktunya 6 bulan pasca persalinan, sebelum itu ibu sudah haid, maka ibu harus segera mengganti jenis KB dari KB Mal ke KB yang lainnya. Seperti itu Bu. Bagaimana Bu? Apakah ibu paham atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup Bu, saya sudah paham. Yang baik. Jadi selama KB Mal ini, jika ibu nantinya ada keluhan, ibu bisa datang ke sini kembali ibu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih, semoga ibu dan bayi ibu sehat-sehat selalu ibu. Terima kasih Bu. Ya Bu, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Kemudian setelah melakukan konseling, bidan melakukan pendokumentasian.